Radio Senegala Surabaya 962 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dari 1062 Radio Sangkakala dalam program Voice of Life. Saya Wahyu Widiawati yang temani Anda pagi hari ini. Tepatnya di 16 April 2020, program Voice of Life hadir kembali di ruang dengar Anda. Dan Bapak Joshua Gona Tanjung siap berbagi dengan kekasih Tuhan. Selamat pagi Pak Gona. Selamat pagi. Apa kabar, pagi Pak? kekasih Tuhan. Kabarnya mengalir bersama Tuhan. Puji Tuhan. Stay at home ya. Baik, pagi hari ini kekasih Tuhan berkaitan dengan apa yang sedang kita hadapi hari ini. Stay at home, tapi Pak Guana memberi judulnya lockdown. Wah, lockdown dan menemukan akses. Bagaimana ceritanya kekasih Tuhan? Anda juga bisa menyimak apa yang disampaikan Pak Guana. Anda bisa mencatat, Anda bisa bertanya, juga berdiskusi di program ini. Silakan Pak Guana. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dan kami bersyukur untuk apa yang harus kami hadapi. Kami mempercaya dan memandang kasih setiamu yang selalu baru setiap hari. Kiranya rahmat anugerahmu menyertai, singkapkan dan beri kuatkan baru, khususnya untuk setiap kekasih Tuhan yang mendengarkan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, Alkitab ini penuh cerita dan kayaknya ceritanya cukup lengkap. Jadi makanya Tuhan berkata tidak ada yang baru di bawah matahari. Saya baru menerima WA. Jadi di Alkitab ada lockdown. Dan lockdown yang paling lama adalah Nuh sekeluarga. Jadi 370, itu hampir setahun lebih ya. Dia ada di mana? Di Bahtera. Lalu Tuhan juga minta istilah yang saya pinjam istilah aja, lockdown untuk lahirnya sebuah gereja. Jadi kalau saya boleh petakan, Nuh 370, dia lockdown, dia siap untuk menyiapkan sebuah generasi, lahir sebuah generasi. Karena yang ada cuma generasi Nuh, Seth, Yafet dan Ham, ya. Jadi bagaimana dari anak-anak Nuh itu terpencar seluruh dunia, tetapi sebelumnya mereka mengalami lockdown. Dan pada saat lockdown ini mereka bukan membiarkan waktu berlalu, tetapi mereka saya pinjam istilah, mereka mengerami sesuatu. Ya, demikian Kisah Rasul. Tuhan berkata 10 hari engkau stay, biarlah engkau stay, mohon maaf kalau salah hitungan saya, 10 hari ya, di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Jadi mereka mengerami sesuatu. Mereka bertekun di dalam doa. Nah, 1 hari Roh Kudus turun dan lahirlah gereja. Pentakosta itu diyakini sebagai lahirnya gereja perjanjian baru yang ditandai dengan pencurahan Roh Kudus. Nah, jadi apa yang kita dapat pelajari dari dua hal ini? Sebuah kebutuhan hari ini, umat Tuhan beralih dari hotspot, memiliki paket apa itu ya? Paket Data. internet, ya, data, paket data. Sehingga dan HP-nya itu harus punya fasilitas WiFi. Ya, tentu saja Anda sudah punya HP, istilahnya Anda sudah terima Tuhan, kita sudah dapat membership, berarti SIM card. Tapi belum cukup. Paket apa yang Anda miliki? Anda harus punya paket data. Apa itu, Pak? Paket data yang membuat kita bisa mengaktifkan apa yang disebut fasilitas internet. Dan Anda harus mengaktifkan WiFi Anda. Bukan hanya main WiFi, tetapi Anda harus mengaktifkan, Anda harus punya paket data yang memampukan kita untuk akses langsung ke
antena atau ke provider, bukan melalui hotspot. Ya. Nah, ini waktunya anak-anak Tuhan. Saya pikir Pak Doni yang sering teriak-teriak ini hari ini ya. Ini waktunya gereja masuk mengalami apa yang disebut era dan menemukan apa yang disebut murid. Ini waktunya kita mempraktekkan apa yang selama ini kita katakan amin, amin, amin. Apa bedanya hotspot dengan seorang punya paket data? Hotspot, saya punya anak rohani sekeluarga dengan 2 anak ke Jepang. Ya, berapa bulan yang lalu sebelum ada pandemik ini tentunya. Dia beli 1 nomor aja selama di luar negeri dengan paket datanya. Tetapi 4-4-nya bisa WA-an di sana. Kenapa? Karena satu ini menjadi hotspot, yang lain ikut. Tapi tidak boleh jauh-jauh dari hotspot ini. Kalau jauh, hilanglah signya atau kemampuan. Jadi ketika orang ngikut hotspot, dia tidak merasa berbeda dalam pengalaman, dalam simptom dengan yang punya data sendiri. Dua-duanya menikmati atau keempatnya menikmati fasilitas internet yang tersedia. Ya. Nah, ini gambaran anak Tuhan mengalami kehadiran Tuhan, mengalami imannya kuat. Kenapa? Ada seorang pengkhotbah, ada seorang yang yang berapi-api, memotivasi, dan suasana ibadah itu mendukung. Apalagi musik, lampu. Gereja nggak cuma musik lampu ya, ada asap-asap juga gitu ya, yang membuat suasana. Lalu ada lampunya juga nggak sembarangan. Ada lampu istilah saya itu lampu aromatik ya, ternyata bukan cuma bau aja yang aromatik ya. Lampu itu bisa jenis ya, modelnya biru-biru gitu ya, lembut, redup, tapi nggak gelap gitu ya. Gelap tapi kelihatan gitu ya. Jadi masih kelihatan, tapi membuat orang itu kayak fly gitu ya, kayak tenang gitu ya. Ya, itu seperti bau yang aromatik gitu. Jadi orang merasa tenang, enak. Nah, itu tidak ada lagi. Bagaimana kita menemukan paket data? Dan saya percaya Tuhan membuat segala sesuatu jadi kebaikan. Hari ini orang-orang yang anak-anak Tuhan yang biasanya pakai hotspot, hari ini dipaksa untuk menemukan paket data sendiri. Kan ada Zoom, ada betul, tapi pasti tidak semaksimal kalau orang di dalam ruangan ibadah. Kelihatannya begini ya, ditangkap konsepnya, tapi aktivasinya harus dilakukan sendiri, kira-kira gitu ya. Khotbahnya masih ditangkap, seperti kita siaran radio, khotbahnya masih ditangkap, message-nya masih ditangkap, tapi dia harus mengolah, dia harus mengaktifkan kemampuan yang Tuhan sudah berikan, urapan Roh Kudus untuk kita mengalami akses. Dan apa yang terjadi ketika seorang mengalami akses? Di mana ada akses, di situ ada connection. Di mana ada connection, di situ ada supply. Di situ ada direction. Ada connection, ada direction, ada provision, ada protection. Di mana ada connection, perhatikan, ada provision, ada direction, dan ada protection. Sehingga kita tidak menjadi pasif. Kata menanti-nantikan Tuhan itu wait upon. Jadi itu menjadi wait tetapi tidak pasif. Wait yang aktif. Itu ibarat seorang pramusaji. Bahasa Indonesia ini ada pramuwisma, ada pramusaji. Pelayan
rumah makan yang dia bertanya kepada pengunjungnya, mau pesan apa? Dia awake, alert. Dia siapkan tulisan, kalau komputer ya siapkan tutul-tutulnya gitu. Pesan apa? Dan dia bisa berdialog dengan pengunjung itu. Oh, sebaiknya pilih ini dan sebagainya. Dia seperti berdiri diam, tetapi dia tidak diam. Dia dalam keadaan siaga. Ya, itu namanya nantikan Tuhan. Toh, saya ajak kita menanti-nantikan Tuhan. Di situ kita mendapat connection. When there is a connection, there is provision. There is direction. There is protection. Ada koneksitas, bukan lagi hotspot, karena hotspotnya sudah nggak bisa ditemui. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kita juga tidak boleh bergantung kepada nabi-nabi yang di Amerika. Walaupun kita menghargai karunia-karunia senior-senior. Ya, saya pernah berkata, saya pernah saya lupa. Bagaimana ketergantungan, intinya begini, bagaimana ketergantungan itu harus mulai dihilangkan. Dan ternyata Tuhan itu mau kita mengalami ketergantungan, istilah gini, dependent yang independent. Jadi dependent yang independent. Saya baru nulis buku, Hukum Taurat itu, wah ini jadi, saya nanti setelah selesai ini, moga-moga bukunya selesai, kita akan ngadain seminar, gitu ya, pandemi selesai. Jadi Taurat itu berlaku atau tidak berlaku? Saya sempat bergurau sama murid-murid saya, ya berlaku, ya tidak berlaku. Yesus membuat murid-muridnya tetap bergantung, tetapi tidak bergantung. Kenapa? Karena dia sudah pergi. Nah, dulu Yesus menjadi hotspot. Sekarang Yesus membuat, bukan tidak bergantung Yesus, tolong ini kata-katanya jangan. Jadi Yesus menjadi, dia sudah bersama Bapa. Dia kirim apa itu? Paket data. Itulah Holy Spirit. Sehingga kita bisa akses langsung melalui Yesus. Yesus yang bikin, yang ngirim paket datanya, Yesus yang membuat membershipnya. Kalau nggak ada membership, kita nggak mengaktifkan, harus punya nomor kan. Itu. Semua tetap melalui Kristus. Tetapi sekarang Anda paketnya bukan hotspot. Dulu Tuhan Yesus waktu jadi berjalan di atas bumi bersama murid itu, dia jadi hotspot. Jadi murid-murid itu dikasih cep, gitu ya. Itu kalau ini pakai data sehari itu ya. Usir setan. Kasih doain. Setelah itu pulang, wah guru. Itu setan-setan pergi semua pada mental tuh. Tuhan cuma berkata jangan bersukacita karena setan-setan tunduk sama kamu, tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Artinya, kalau engkau punya catat di sorga, engkau bukan hanya mengusir setan sehari, tapi engkau punya akses. Life is all about relationship. Orang-orang yang bertahan, orang-orang yang melewati lembah bayang maut adalah, kalau saya katakan dalam kata-kata, dalam kalimat yang kontekstual, adalah orang-orang yang memiliki akses, connection, yang mampu memiliki akses dengan surga, sehingga hidupnya jadi berbeda. Karena di situ ada provisi, di situ ada direction, di situ ada protection, ada perlindungan, ada penyediaan, ada
arahan dari Tuhan. Bagaimana kita harus melakukannya. Sehingga waktu lockdown kita tidak menjadi kekurangan. Orang Israel, kalau saya bayangkan Yusuf itu sebagai tempat surgawi, semua harus akses dengan Mesir waktu itu, dengan Yusuf, karena dia punya lumbung yang tidak terbatas, supply yang tidak terbatas. Orang-orang yang dari seluruh dunia harus punya akses. Dia bisa mengambil supply dari Mesir, penyediaan bahan makanan, sehingga dia tidak menjadi kelaparan. Hari ini mari kita mari kita aktifkan paket data kita. Kita dipaksa untuk kita dewasa. Nah, ini saya jadi ingat. Saya pernah merenungkan, kenapa ya waktu Paulus di penjara, kok dia kalau nggak salah di Yerusalem juga, kok tidak ada rasul yang lain yang mengunjungi dia? Itu pernah saya bahas. Saya ingin berpikir positif. Saya tidak mengatakan rasul-rasul itu tidak rukun gitu ya. Tetapi ada saatnya. Dan rasul-rasul itu mati. Mereka tidak mati bersama-sama. Mereka mati sendiri. Thomas di India, Yakobus di Yerusalem, macam-macam lah. Saya nggak hafal itu muridnya di mana kan mereka tersebar begitu. Dan waktu mereka menghadapi kuasa kematian, mereka harus mati syahid. Kelihatannya sejarah mengatakan mereka tidak ada yang berdampingan. Mereka dibuat Tuhan seolah-olah ya skenarionya. Mereka yang ada antara dia dan Tuhan, mereka dan Tuhan. Paulus di penjara tidak ada yang lain. Ya, murid-muridnya ada, tapi yang lain tidak ada. Enggak ada Barnabas, nggak ada. Petrus nggak ada yang kunjungi, yang menguatkan. Tapi dia nggak nelongso. Apa orang-orang itu nggak ada yang memperhatikan saya, gitu ya. Tidak ada ucapan seperti itu. Dia cuma berkata, bahkan di ujung kematiannya, karena dia digulitin, dipotong lehernya, dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku sudah menyelesaikan pertandingan. Dan mahkota kehidupan sudah tersedia buat aku. Hari ini temukan ketika kita lockdown, itu menjadi sebuah kesempatan untuk kita sungguh-sungguh mengalir bersama Tuhan. Ada direction, ada protection, ada provision maksud saya. Tapi yang ketiga ada direction. Tuhan bisa tunjukkan opportunity, sebuah kesempatan, atau sebuah persiapan, preparation untuk, nah ini preparation dan direction ini jadi satu. Jadi dari preparation ada direction, di mana kita bisa tidak menjadi sesuatu langkah, tetapi kita menyiapkan sesuatu, kita mengumpulkan sesuatu. Tunggu di Yerusalem, kita mengumpulkan, kita membenahi semua perangkat sehingga gereja memiliki akses, memiliki teknologi rohani tanpa kehadiran secara fisik Yesus di bumi. Tetapi secara roh Yesus tetap mampu hadir. Sama seperti Zoom. Zoom itu adalah membuat pembicara itu menjadi hadir, sama seperti radio. Sekarang ditambah dengan YouTube channel, ya toh. Nanti akan disiarkan, membuat pemirsa mampu akses tanpa Anda mendengar suara saya langsung, tetapi Anda mendengarkan dalam perangkat teknologi yang namanya radio. Ini saatnya hamba Tuhan tidak lagi bukan begini. Ada saatnya hamba Tuhan menjadi hotspot. Saya nggak anti. Saya sendiri pernah sama Tuhan ditantang waktu
waktu Valentine saya masih ingat, mereka anak-anak muda, saya ini umur hampir 60, tapi Tuhan akhir-akhir ini justru kasih kesempatan untuk bicara sama anak muda, anak SMP. Jadi saya mendengar suara Roh Kudus, are you willing to adopt them? Apa engkau bersedia mengadopsi mereka agar mereka mengalami hadiratku? Saya tahu kalau saya bahasakan, apakah engkau mau jadi hotspot yang di-connect oleh mereka, sehingga mereka bisa mereka bisa mengalami seperti mereka punya paket data. Karena mereka nggak punya paket data, Mas Ian. Dan saya bilang, Tuhan, aku mau, aku bersedia. Dan mereka dilawat Tuhan. Tapi tentu saja saya harus pulang. Dan mereka sebetulnya yang menangkap, mereka seharusnya akan menindaklanjuti. Karena mereka nggak bisa berharap dan tidak lagi bisa bersandar dengan seseorang, dengan manusia. Dan itulah fungsi Roh Kudus. Hamba Tuhan, memang ada saatnya kita jadi hotspot. Tetapi adalah keliru kalau kita membuat dan mendesain orang-orang itu nyaman, terlena karena mereka main hotspot. Hari ini digoncang. Hari ini anak Tuhan dipaksa untuk bagaimana mereka menemukan paket data, sehingga 5 jabatan itu bukan lagi menjadi superstar. Superstarnya satu, Yesus. Kesembuhan bukan selalu, saya bukan anti, bukan selalu itu selalu di panggung dan di mimbar. Kesembuhan bisa terjadi di kelompok sel. Kesembuhan bisa terjadi di jalan. Kesembuhan bisa terjadi di rumah sakit. Tidak harus. Saya mulai belajar mendoakan orang, tidak hanya di kebaktian. Dan saya percaya, saya belajar, saya terinspirasi salah satu Todd White ya. Saya tidak merasa dipanggil sampai jadi seperti Todd White. Tetapi saya mulai mau belajar. Saya beberapa sedikit mengalami bagaimana orang mengalami zaman tidak dalam kebaktian, tidak dalam sesuatu yang harus formal, tidak harus di sebuah acara, dalam sebuah liturgi yang formal. Tuhan bisa bergerak dalam liturgi yang formal. Makanya Tuhan itu di luar dan di dalam, jauh, dekat, besar, kecil, alfa, omega. Anda nggak bisa kotak itu Tuhan. Tuhan tuh wah di kebaktian kita dilawat, oke, ya. Tapi apa Tuhan hanya melawat di kebaktian, gitu ya? Tapi sebaliknya orang jangan terjebak. Kalau gitu kebaktian nggak perlu. Oh, kebaktian juga perlu. Nah, inilah kita mensinergikan. Tapi saat ini ketika kita harus berdiam diri, gunakan ini menjadi kesempatan. Ketika orang dalam tekanan, ketika orang diperhatikan, ketika orang dalam tekanan, ketika orang dianiaya, ketika teraniaya, ketika orang dihina, ketika orang direndahkan dan dia merasa sakit, baik karena perlakuan orang, karena penderitaan, karena keadaan, ya, karena penyesalan dosa. Di situ alam rohnya buka. Nah, ketika alam roh buka, wifi Anda on, gitu ya. Di situ respon kita menentukan. Kalau kita ngomel, kita mengeluh, kita sakit hati, di situ justru alam maut itu kesempatan membuat seperti yang orang itu ngomel. Contohnya siapa? Orang Israel. Dalam tekanan mereka ngomel. Jadi orang kita ini mesti iman GR gitu loh. Iman GR, iman ngeyel, iman kefefet. Nah, iman kefefet, iman GR, iman ngeyel dan urapan GR. Urapan kefefet, urapan ngeyel dan iman GR. Itu harus kita aktifkan, ya. Sehingga kita di dalam tekanan ini, roh kita buka, alam roh kita ini buka. Saya dapat berkat Tuhan ketika saya dalam krisis tahun 98. Tengah malam saya bangun,
saya berlutut, saya nangis. Tapi untung respon saya benar. Saya nggak lapor perlakuannya orang kepada saya. Saya nangis sama Tuhan. Saya curhat. Saya nggak mendoakan orang itu tabrak motor mati. Saya curhat. Saya cuma berkata, saya masih ingat, saya nggak kuat Tuhan. Saya sedih Tuhan. Karena persoalan saya merasa terbuang dari sebuah keluarga. Dan di situ alam roh saya terbuka. Di situ Tuhan menemukan pijakan untuk menjumpai saya. Saya berkata, saya dapat mutiara, saya dapat favor, saya dapat berkat. Lihat waktu, nah gini, bisa ini perlu ditata gitu ya. Jadi waktu Anda tertekan karena keadaan, waktu kita teraniaya karena keadaan, kebijakan, karena kalau kita teraniaya atau dihina, teraniaya karena perlakuan orang, ya, atau kita teraniaya atau memotong, merobek, bertobat seperti Daud, dia bertobat, menyesali dosanya, karena dia sudah berbuat dosa dan dia tertembak. Dia berpuasa, alam rohnya buka. Dia dapat siapa? Salomo. Hana alam rohnya buka. Nangisnya kayak orang gila. Ya, kekasih Tuhan yang hari ini, makanya baca firman Tuhan itu perlu. Picture-nya langsung keluar. Saya tiba-tiba lihat Hana. Hana itu nggak doa gini, permisi ini bukan menghafalkan satu doa diulang gitu, tidak. Hana curhat. Kalau bahasa Jawa itu lengkap, deleming ya. Orang bilang tuh seperti orang deleming, bukan ngomel, deleming kayak mabuk. Makanya Imam Eli itu datang, bu, lapo, durung ngombe obat ya, istilahnya gitu kan, mabuk kamu ya, orang gendeng kamu itu. Pak Pendeta, saya ndak gendeng, ya tak, gitu. Terus opo? Gitu. Aku tuh lagi curhat Pak Pendeta sama Tuhan, hatiku pedih. Kenapa? Aku dibully sama maduku. Karena aku ndak punya anak. Dan Anda harus bayangkan, orang ndak punya anak itu zaman itu ndak lain dengan sekarang. Orang nggak punya anak itu zaman sekarang ya sudah. Tapi zaman itu orang nggak punya anak. Oh tunggu dulu. Anda dianggap terkutuk. Anda dianggap tidak, apa istilahnya, tidak diberkati, dikutuk Tuhan. Jadi tekanannya tuh. Nah ini orang sakit COVID kan sekarang dianggap apa? Seperti kusta gitu. Lu gimana sih? Oh itu sakit influenza gitu. Seperti influenza seperti. Saya ketemu satu tabib, itu orang yang meninggal itu karena dia sudah punya slam, punya apa itu, lendir, riak. Jadi kita harus membersihkan riak, gitu ya. Dan dia cerita punya jamu yang bisa membersihkan riak. Ilmu kedokteran barat nggak bisa, jadi dibuang riaknya. Ya, jadi kalau nggak ada bahan riaknya itu virus itu nggak menemukan pijaan, nggak menemukan pijaan untuk bunuh orang. Wah, saya bilang itu kamu harus ketemu ngomong sama pemerintah itu. Kayak apa jadi? Ya nanti kalau ketemu Menkes saya ngomong. Ya sudah. Dan memang banyak kesaksian, ini saya bukan promosi, saya nggak punya keuntungan apa-apa. Orang yang minum itu langsung slamnya tuh keluar, gitu ya. Ya, karena memang ada orang-orang yang sebetulnya dia menyimpan lendir di dalam paru-parunya. Ya. Begitu. Nah, di situ kalau dia sampai terkena, dia punya pijat. Virusnya punya pijaan. Jadi saya baru dapat WA itu ke waktu yang meninggal. Saya tidak ingin menakut-nakuti ya. Yang meninggal itu saluran paru-parunya tuh buntu karena itu. Nah, jangan biarkan iblis punya pijaan.
Jadi iblis itu kalau nempel dia nggak punya bijaan, ya nempel doang, bisa mati, bisa nempel tok, setelah itu mati. Kan gitu sih. Kalau teori ilmu virusnya kan begitu. Jadi jangan biarkan dia punya bijaan. Jangan biarkan dia mendeteksi kita. Kita bisa undetected. Ya. Jadi tidak terdeteksi. Makanya seekor domba itu kalau nyelem, dia berendam di air, ini Roh Kudus, itu baunya jadi hilang bagi predator, serigala, singa, itu dia nggak bisa mencium bau. Itu gambaran bagus. Justru berendam, dia akses dengan sorga, kita jadi undetected bagi virus, bagi kuasa maut. Ya memang teorinya, tapi kita praktekkan. Siapkan mezbah, siapkan korban, terus cari Tuhan, dapatkan ide. Saya baru membahas di murid saya, think in a heart. Waduh, pengertiannya bagus. Kenapa think, berpikir di hati? Ternyata itu dapat benih di pikiran, nyimpennya di rahim hati. Ternyata kata hati dalam Amsal 23 ayat 7 itu adalah nepes. Nepes itu nun pe shin. Ini saya tafsirkan sendiri ya. Nun itu benih. Nah, benih yang sudah ditanam. Pe itu apa? Mulut. Nah, makanya dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Jadi deklarasikan. Tapi ya hamil dulu. Hamilnya dari mana? Berintim dulu. Dapat benih dari Tuhan. Ya. Hari ini kita gunakan waktu untuk kita dapat benih dari Tuhan. Di situ ada connection, Anda dapat benih. Di situ ada provision, ada direction, ada provision, ada protection, ada yang keempat tadi itu apa? Direction, preparation. Dapat preparation, ya. Jadi preparation. Tapi yang intinya 3, provision, direction, and protection. Dan di situ masa-masa ini menjadi masa-masa yang tetap berbuah bagi hidup kita. Tuhan memberkati. Baik, kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa berdiskusi, bertanya, berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Guana tadi. Silakan, telepon 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.